Seluruhnya duduk siap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua siswa kelas 5. Marilah berdoa sebelum belajar. Tadi perintah sebelumnya itu apa kita lakukan minggu lalu? Mata yang kita buat hari Sabtu. Apa kita buat? Enggak ada ya? Itu yang mana? Selain gantungan kunci. Gantungan kunci yang terbuat dari klaimnya. Ya, jadi hari ini Ibu akan membawakan tema dengan gaya hidup berkelanjutan dengan topik dari alamku menjadi aku jadi kreatif. Jadi ini judulnya pemanfaatan daun untuk ekoprint. Jadi daun yang akan kita gunakan untuk menjadi kreasi. Nah, yang pertama itu mencari data awal dan mengenal tanaman di lingkungan sekitar. Yang pertama, tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, eksplorasi isu. Yang ketiga, memahami kegunaan tanaman tahap kontekstualisasi. Yang keempat, refleksi awal. Kelima, cerita tentang manfaat tanaman. Yang keenam, membuat perencanaan. 7, mengembangkan keterampilan dasar. Dan yang terakhir, menganalisis proses pembuatan ekoprint. Nah, adapun siapa yang tahu arti ekoprint? Belum ada yang tahu ya? Sebelumnya belum ada ya? Oke, jadi ekoprint ini adalah dalam proses pembuatan ekoprint ini tidak semua jenis kain bisa dipakai, hanya dengan kain dari serat alamlah yang bisa digunakan. Kenapa hanya kain dari serat alam? Karena hal itu bertujuan untuk memudahkan penyerapan warna dari daun ke serat-serat benang. Jadi beberapa serat alam yang bisa digunakan yaitu ada serat kapas, yaitu serat yang berasal dari biji tanaman ordo. Serat linen, ini serat linen, serat yang berasal dari tumbuhan kami, dan serat sutra, serat yang bersumber dari larva plat atau sutra murdeya. Ya. Jadi inilah jenis kain yang bisa kita gunakan untuk ekoprint. Adapun teknik ekoprintnya itu ada 2. Teknik ponding atau pukul, dan yang kedua teknik steaming atau kukus. Jadi yang akan kita gunakan adalah teknik pondingnya atau teknik pukul. Teknik ponding ini adalah salah satu metode sederhana dari ekoprint. Caranya adalah dengan meletakkan daun di atas media kain, kemudian daun tersebut diturun secara perlahan merata sehingga satuan yang ada di daun tersebut menempel pada media
kain yang kita gunakan. Jadi cara pukulnya harus pelan-pelan. Sedangkan teknik steaming atau khusus adalah teknik yang dilakukan dengan cara contact printing. Nah, di mana media kain dipres dengan bahan ekoprint, kemudian dikukus dengan tujuan mengeluarkan zat warna pada daun yang akan kita cetak. Jadi dikukus yang kedua. Selanjutnya adapun alat dan bahan teknik folding. Nah, yang pertama itu bahannya. Ada kain 1x1 meter berbahan katun. Yang kedua daun-daunan berbagai bentuk sesuai selera. Jadi sesuai selera tak daun apa yang akan kita gunakan di ekoprint nanti. Yang akan kita praktekkannya sesuai keinginan tak. Bisa daun pepaya dan apa lagi? Bebas ya daun apa yang kita akan gunakan sesuai selera. Yang ketiga ada alum atau tawas. Yang keempat ada kapur. Yang ketujuh cuka. Yang keenam air hangat. Oh, jadi ini bahannya. Yang kedua alatnya ada palu dan plastik. Adapun cara membuatnya kita bisa lihat. Lakukan terlebih dahulu treatment pada daun dengan merendam pada larutan cuka secukupnya selama 1 malam yang berfungsi untuk menghilangkan lapisan minyak pada daun sehingga warna dan tekstur pada daun mudah tercetak pada kain. 1. Bentangkan kain di atas lantai. Kedua, kita tata daun di atas kain. Kemudian yang ketiga, kita tutup dengan plastik bening agar bekas pukulan dari palu tidak memotong kain. Itu gunanya ada plastik. Yang keempat, kita memulai pukul yang terdapat daun-daun agar warna daun bisa tercetak pada kainnya. Jadi harus hati-hati saat memukulnya. Kalau tidak hati-hati akan berlubang plastiknya. Yang kelima, setelah selesai memukul, kita bersihkan kain dari daun-daun yang masih menempel atau yang tersisa. Yang keenam, kita jemur kain tersebut hingga kering kurang lebih 1 sampai 5 hari. Yang ketujuh, rendam dengan air tawas selama kurang lebih 10 sampai 30 menit untuk menghilangkan bau tawas. Bisa dicuci dengan sampo secukupnya. Yang kemudian terakhir, jemur kembali hingga kering. Nah, ini contoh hasil dari ekoprint yang saya dapatkan. Nah, kita bisa lihat warna daunnya, ada warna merah, ada warna hijau. Jadi ini pilihan kita ya. Daun apa yang akan kita gunakan masing-masingnya. Paham? Paham. Paling bagus mungkin daun bunga bisa. Baiklah, hari ini kita akan praktek ekoprint dan bahannya sudah ada di depannya. Mulai dengan satu ya. Jadi bahannya ada plastik, ada kain, katun, ada palu yang digunakan untuk nanti. Kemudian ada bunganya, daunnya ya. Siapa yang belum ada?
Oke, siapa yang bisa melihat di depan? Jadi pertama daun, kemudian di atas daun ada kainnya, kemudian ada plastik supaya tidak mengotori kainnya. Kemudian kita balur secara perlahan. Bisa dipraktekkan? Bisa? Bisa. Pembimbingnya ada yang tak terlalu ya, ada juga yang berhasil, ini juga bagus ya. Jadi mungkin ada yang terlalu keras caranya sehingga hasilnya tidak terlalu maksimal, ada juga yang terlalu pelan, kalau terlalu pelan juga hasilnya kurang maksimal ya. Akan simpan hasilnya, nanti akan dikeringkan supaya hasilnya lebih maksimal. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.